saya Marcelo Jonathan dengan NIM 14423000007 dari Universitas 17 Agustus 1945 yang berada di Surabaya. Saya dari Fakultas Teknik dalam program studi Arsitektur. Dan untuk hari ini saya dari mata kuliah Desain Pasif akan membahas mengenai permasalahan spesifik yang mengganggu kinerja di Rumah Sakit Islam yang terletak di Jalan Ahmad Yani. Sebagai fasilitas kesehatan dengan lalu lintas pasien yang tinggi, kinerja bangunan menjadi faktor yang sangat penting untuk kenyamanan, keselamatan, dan efisiensi operasional. Namun, seperti banyak rumah sakit di perkotaan lain, Rumah Sakit Islam Ahmad Yani menghadapi sejumlah tantangan yang dapat mempengaruhi performa kinerja bangunan mereka. Dan dalam video ini, saya akan membahas satu persatu secara jelas dan mendalam. Untuk pertama yang saya akan bahas yaitu pertama adalah ventilasi dan tata udara yang kurang optimal di rumah sakit tersebut. Tantangan ini yaitu tidak semua ruang di Rumah Sakit Islam Ahmad Yani memiliki ventilasi yang optimal, di mana kalau misalnya Anda bisa lihat dari gambar-gambar tersebut, Rumah Sakit Yani tidak memiliki bukaan yang terlalu banyak atau memiliki bukaan yang aktif seperti jendela yang dapat dibuka mungkin di rumah sakit tersebut. Oleh karena itu, mungkin kalau misalnya di dalam ruangan tersebut udara menjadi lebih pengap dan ventilasi udara segar tidak dapat masuk ke dalam ruangan. Dan karena ventilasi yang terbatas tersebut, mungkin nanti beberapa ruang akan mengalami hal-hal seperti lembab dan sirkulasi udaranya mungkin kurang optimal karena tidak adanya atau minimnya ventilasi alami. Kondisi ini dapat mempengaruhi penyebaran penyakit, kenyamanan termal, dan bahkan performa alat medis tertentu. Dan untuk yang kedua adalah permasalahan sirkulasi dan aksesibilitas di Rumah Sakit Ahmad Yani, yaitu adalah kalau misalnya area drop off dan area IGD atau instalasi gawat darurat itu memiliki jalan yang sama, yang kalau misalnya di mana jalan tersebut di jam-jam yang mungkin sibuk mungkin bisa menjadi permasalahan karena dengan sirkulasi yang dari para pengunjung dan IGD kan menjadi campur. Jadi ini bisa menjadi permasalahan karena seharusnya kalau misalnya di rumah sakit modern itu IGD dengan pengunjung itu kalau bisa terpisah biar tidak mengganggu untuk yang jalan yang untuk sirkulasi IGD itu tidak dapat terganggu oleh para pengunjung yang masuk ke dalam rumah sakit tersebut. Jadi akibatnya tersebut risiko dan waktu respons menjadi lebih lama karena ada sirkulasi mungkin dari orang-orang pengunjung yang mau parkir gitu. Kemudian yang saya akan bahas ini adalah keterbatasan lahan dan kepadatan bangunan, yaitu kalau misalnya di Rumah Sakit Ahmad Yani ini terletak di koridor primer Jalan Ahmad Yani yang dikenal sebagai salah satu kawasan
yang tersibuk di Surabaya dengan adanya kereta yang lewat-lewat begitu, dan kemudian lahan rumah sakit tersebut bisa dibilang cukup terbatas, sehingga ekspansi bangunan mungkin hanya bisa dilakukan secara bertahap, atau yang mereka sudah lakukan sekarang yaitu meningkat. Dengan masalahnya, perkembangan yang kalau misalnya yang bertahap ini membuat tata letak antara gedung lama dan gedung baru menjadi kurang terintegrasi. Nah, ruang yang menjadi lebih padat dan juga antara fungsi semakin dekat, sehingga mengurangi kualitas ruang dalam dan kenyamanan bagi pasien serta tenaga kesehatan. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah kebisingan dari Jalan Raya Ahmad Yani. Seperti yang disebut dari permasalahan tadi, Jalan Ahmad Yani ini memang terkenal lebih padat atau sibuk. Jadi karena lokasinya berhadapan langsung dengan jalur arteri primer Ahmad Yani, menjadi terdampak dalam kebisingan kendaraan yang cukup tinggi tanpa material peredam yang memadai. Kalau misalnya rumah sakit tersebut yang memiliki material yang tepat, mungkin kebisingan tersebut dapat masuk ke ruang rawat inap atau lobi utama yang mengganggu kenyamanan pasien yang sedang atau dalam proses penyembuhan. Kemudian yang akan saya bahas ini untuk selanjutnya adalah parkir yang tidak memadai karena keterbatasan lahan yang ada di rumah sakit Islam Ahmad Yani. Nah, ini menjadi masalah, yaitu adalah kapasitas parkirnya yang dimiliki di rumah sakit tersebut yang tidak sebanding dengan jumlah pengunjung. Nah, ini untuk sebagai rumah sakit Yani menerima pengunjung dalam jumlah yang kurang lebih pasti besar setiap hari, namun lahan yang terbatas tersebut membuat area parkir menjadi sering penuh dan menyebabkan kemacetan internal serta ketidaknyamanan bagi pasien atau keluarganya. Ini juga menjadi salah satu faktor mungkin untuk Jalan Ahmad Yani karena kepadatannya tersebut. Jadi kalau orang-orang dari rumah sakit keluar itu bisa menyebabkan kemacetan, atau paling enggak menjadi salah satu faktor kemacetan tersebut. Jadi itu adalah beberapa permasalahan tersebut yang mungkin dialami di dalam rumah sakit Ahmad Yani, dari keterbatasan lahan, keterbatasan parkiran, dan mungkin ventilasi yang kurang optimal untuk menerima ventilasi alami yang baik. Beberapa permasalahan tersebut memang ada beberapa yang tidak dapat ditingkatkan dengan mudah, tetapi semoga dengan komentar-komentar tersebut mungkin Rumah Sakit Islam Ahmad Yani dapat meningkatkan kualitas mereka di berbagai aspek lainnya juga. Demikian, itulah berbagai permasalahan spesifik di Rumah Sakit Islam Ahmad Yani yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja bangunan mereka. Nah, video ini dibuat untuk agar mereka dapat mungkin mengidentifikasi apa permasalahan mereka dan dapat meningkatkan kualitas layanan mereka dan kinerja bangunan mereka melalui identifikasi permasalahan-permasalahan tersebut. Tapi video ini memang jauh dari sempurna, jadi mohon maaf jika saya ada mungkin salah kata atau mungkin informasi yang saya berikan ini mungkin kurang menurut opini para saudara-saudara yang mungkin melihat video ini, sehingga saya terbuka untuk segala mungkin opini atau komentar, dan mungkin juga bisa membantu mereka untuk meningkatkan kualitas mereka juga. Sekian dari video ini, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.